Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meyatrian Aprilianti dengan NPM 205050035. Perkenalkan, nama saya Firdan Firdaus dengan NPM 205050050. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahma Yunita Munandar, NPM 20500500058. Perkenalkan, nama saya Gina Mustika, NPM 205050032. Sistem politik di Indonesia. Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak sama seperti negara lain yang menggunakan sistem demokrasi. Melainkan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Di mana di sini dikutip, demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa yang perwujudannya tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ini menurut Darji Dharma Diharjo. Nah, untuk yang pertama, sistem politik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Pola kepartaian pada masa itu menunjukkan keanekaragaman. Ada yang bertujuan sosial maupun agama. Namun, pada masa penjajahan Jepang, kegiatan politik dilarang kecuali pembentukan partai golongan Islam. Menurut Muhammad Mahfud MD, dalam bukunya Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi Perkembangan Politik di Indonesia setelah kemerdekaan dapat diklarifikasikan ke dalam 3 periode, yaitu yang pertama, periode demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, periode demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, periode Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Materi selanjutnya yaitu ada politik demokrasi Pancasila yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 sebelum terjadi amandemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik. Yang kedua, MPR atau Majelis Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang dan tugas, yaitu menjalankan kedaulatan rakyat, menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden, dan mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden bila presiden tersebut melanggar undang-undang dasar. Yang ketiga, yaitu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas untuk menetapkan undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan memberikan persetujuan kepada presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, yaitu presiden merupakan lembaga tertinggi negara yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Wewenang dan tugas presiden adalah menetapkan peraturan pemerintahan, mensahkan atau menolak untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR, mencabut peraturan pemerintah yang tidak disetujui oleh DPR, menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta mengangkat menteri-menteri, yaitu DPA atau Dewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas pernyataan presiden, atas pertanyaan presiden, dan memiliki hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah. Usul atau nasihat DPA hanya mengikat presiden secara moral dan tidak secara konstitusional. Oleh sebab itu, nasihat atau usul tersebut boleh diperhatikan dan dijalankan ataupun sebaliknya. Karena tidak memiliki hak memaksa, kedudukan DPA akan lemah. Nah, yang keenam,
ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu merupakan lembaga tinggi negara yang berperan atau bertugas memeriksa jalannya keuangan negara. BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan terlepas dari pengaruh pemerintah, namun tidak berarti kedudukan BPK di atas pemerintahan. Yaitu ada MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dan memegang kekuasaan yudikatif. MA dan badan peradilan di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem politik Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Nah, sistem politik hasil amandemen UUD 1945 ini tidak mengenal istilah lembaga tertinggi negara. Semua lembaga itu ada di posisi yang sama, setara ya. Sistem politik setelah amandemen UUD 1945 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik dengan jumlah provinsi terdiri dari 33 provinsi dengan asas desentralisasi sehingga terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu parlemen terdiri dari 2 kamar atau sistem bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih rakyat melalui pemilu. Yang ketiga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang berwenang melantik presiden dan wakilnya, kemudian memiliki wewenang memberhentikan presiden dan wakilnya, serta mengubah dan menetapkan UUD. Nah, anggota DPR ini terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki masa jabatan 5 tahun. Yang keempat yaitu adalah eksekutif dipegang dan dijalankan oleh presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 5 tahun. Yang kelima yaitu kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya bersama Mahkamah Konstitusi. Adapun Komisi Yudisial berwenang memberikan usulan mengenai pengangkatan Hakim Agung. Nah, yang keenam adalah pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPD, juga memilih presiden dan wakil presiden dalam satu paket. Yang ketujuh yaitu adalah sistem kepartaian adalah multipartai. Yang kedelapan adalah BPK merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa pengelola dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR. Nah, anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari DPD dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Nah, yang terakhir yaitu yang kesembilan, pada pemerintahan daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk pula badan atau lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif ini dijalankan oleh DPRD provinsi di wilayah provinsi dan DPRD kabupaten atau kota di wilayah kabupaten atau kota. Nah, anggotanya ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Lalu kekuasaan eksekutif pada provinsi dipegang oleh gubernur, sedangkan pada daerah kabupaten atau kota dipegang oleh bupati atau wali kota yang dipilih rakyat melalui pemilu juga. Nah, yang selanjutnya yaitu kekuasaan yudikatif pada provinsi dijalankan oleh pengadilan tinggi dan untuk kabupaten atau kota dijalankan oleh pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, sistem politik pada era reformasi. Reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia disebabkan karena tumbangnya Orde Baru sehingga membuka peluang terjadinya reformasi politik di Indonesia pada pertengahan 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah Soeharto mundur, maka B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden, menggantikan Presiden Soeharto dan segera membentuk sebuah kabinet. Demokrasi di masa pemerintahan B.J. Habibie sangat terbuka luas. Namun demokrasi yang ditawarkan oleh Presiden Habibie membuat masyarakat Indonesia bebas untuk melakukan apapun dalam hal berbicara, bertindak, dan melakukan kreativitas yang menunjang untuk dirinya sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara.
Setelah masa pemerintahan dari B.J. Habibie, maka masuklah pasangan terpilih duet Abdurrahman Wahid dengan Megawati. Dalam menjalankan pemerintahan, Abdurrahman Wahid mengalami banyak persoalan pada Orde Baru. Persoalan yang sangat menonjol adalah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, pemulihan ekonomi, masalah BPN, BPPN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan lain-lain. Segala persoalan diselesaikan Gus Dur berdasarkan bisikan kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi. Ya, jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan terjadi ketika MPR atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. Kemudian melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli tahun 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Nah, setelah masa pemerintahan Megawati berakhir, Indonesia menyelenggarakan kembali pemilu presiden secara langsung. Pertamanya, Megawati menyatakan maju ke pemilu untuk terpilih kembali menjadi presiden. Namun, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan Megawati. Yang memenangkan pemilu untuk periode 2004 sampai 2009 adalah SBY. Kemudian untuk periode 2009 sampai dengan 2014 juga SBY. Setelah itu pemilu presiden dimenangkan oleh Joko Widodo untuk periode 2014 sampai 2019 dan dimenangkan kembali untuk periode 2019 sampai 2024 oleh Joko Widodo. Pengertian partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya ada fungsi partisipasi politik. Sebagai suatu tindakan atau aktivitas baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Menurut Robert Klein, dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan 4 fungsi partisipasi politik bagi individu-individu, yaitu yang pertama, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis. Yang kedua, sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Yang keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Adapun tujuan partisipasi politik, yang pertama, memberi warga negara kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, mengontrol pemerintah yang akan terpilih dan menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara otoritarian. Yang ketiga, yaitu membantu meringankan beban pemerintah. Yang keempat, melegitimasi rezim dan kebijakan rezim tersebut. Terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Salah satu implementasi nilai demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum, di mana masyarakat diberi kebebasan untuk memilih dan mendukung calon yang diinginkannya. Masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintahan. Bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami politik dan ingin melibatkan diri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi